Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, tema kajian kita adalah tentang sholat istikharah. Berbicara tentang sholat istikharah, para ulama memberikan pengertian bahwasanya sholat istikharah adalah sholat sunnah yang dilakukan dalam rangka meminta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas sebuah pilihan agar diberikan kebaikan atas pilihan tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain. Jadi poinnya adalah bahwa sholat istikharah itu adalah sholat sunnah yang kita lakukan ketika kita berhadapan dengan persoalan yang kita hadapi, yang biasanya kita bimbang untuk menentukannya. Maka disinilah bisa kita lakukan melalui taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan sholat istikharah. Adapun dalil atau masyru'iyah yang mensyariatkan tentang sholat istikharah ini, setidaknya di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan dalam Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-68, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyaratu, subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Al-ayah wal makna, wallahu a'lam bimuradi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Rabbmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-68. Kita bisa pahami bahwa ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang pentingnya kita melakukan pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita akan memutuskan suatu persoalan yang masih bimbang kita untuk menentukannya. Kenapa demikian? Karena Allah memang yang menciptakan kita sesuai dengan kehendak Allah, dan tentu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui tentang pilihan yang terbaik untuk kita. Sahabat takwa rahimakumullah, selain dari ayat Al-Quran, Quran surat Al-Qasas 68 tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharata fil umuri kulliha, kama yu'allimuna surata minal Qur'ani yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil faridati thumma liyaqul." Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami salat istikharah dalam setiap perkara atau urusan yang kami hadapi, sebagaimana beliau mengajarkan kami suatu surat dari Al-Quranul Karim. Beliau berkata, jika salah seorang di antara kalian
berniat dalam suatu urusan, maka lakukanlah sholat 2 rakaat yang bukan sholat wajib. Kemudian berdoalah. Nah, menurut para ulama, perintah Rasulullah untuk sholat 2 rakaat ketika kita berniat dalam suatu urusan itu adalah sholat istikharah. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun hukum sholat istikharah, para ulama telah sepakat mengenai kesunahan sholat istikharah. Artinya memang disyariatkan oleh Islam dan disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab bahwasanya salat istikharah hukumnya adalah sunnah, dan para ulama Syafi'iyah dan ulama lainnya telah sepakat bahwa salat istikharah hukumnya adalah sunnah. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun jumlah rakaat dan waktu pelaksanaannya, para ulama sepakat bahwa jumlah rakaat salat istikharah minimal 2 rakaat. Nah, ketika kita berbicara minimal, berarti paling sedikit salat istikharah kita lakukan sebanyak 2 rakaat. Lalu boleh tidak kalau kita melakukannya lebih 2 rakaat? Tetap diperbolehkan. Karena ini kita berbicara tentang batas minimal, yaitu 2 rakaat. Adapun dikerjakannya, menurut para ulama, salat istikharah boleh dikerjakan kapanpun waktunya, kecuali pada waktu-waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah. Di mana waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah? Seperti dalam penjelasan yang lain pernah dijelaskan bahwa di antaranya setelah habis sholat subuh sebelum terbit matahari, atau menurut para ulama itu kurang lebih 1 tumbak tingginya. Lalu yang kedua, tatkala matahari di tengah-tengah ubun-ubun kita atau kala istiwa istilahnya. Atau barangkali saat setelah sholat asyar sebelum masuk pada waktu sholat maghrib. Nah, itu adalah waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Dalam konteks ini adalah sholat istikharah. Jadi kesimpulannya adalah jumlah rakaat di dalam melaksanakan sholat istikharah menurut para ulama minimal adalah 2 rakaat. Dan boleh dikerjakan kapanpun waktunya, kecuali pada waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah dijelaskan bahwasanya melaksanakan sholat istikharah itu boleh kapanpun waktunya, selama bukan waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Tetapi tentu saja ada waktu yang afdol untuk mengerjakannya. Kapan itu? Menurut para ulama, waktu yang afdol untuk mengerjakan sholat istikharah adalah pada pagi hari setelah sholat isyraq dan sebelum sholat duha. Tentu ini sholat isyraq nanti akan kita jelaskan dalam penjelasan tentang sholat isyraq. Tapi sepintas, barangkali berbicara tentang sholat isyraq itu adalah sholat sunnah yang pahalanya menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disamakan dengan pahala-pahala haji dan umroh di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi memang ada kaidah, ada aturan-aturan di dalamnya. Nanti dalam kesempatan yang lain kita akan bicarakan insya Allah. Ya, waktu sholat isyraq itu adalah tatkala pesuruk waktu suruk, ya, artinya batas akhir melaksanakan sholat subuh sebetulnya. Maka di situ disunahkan bagi orang-orang yang berjamaah di masjid, kemudian dia belum berubah duduknya, maka setelah matahari lewat terbit, kemudian dia melaksanakan sholat isyraq. Nah, hal ini dijelaskan oleh para ulama
Dalam hal ini menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain dijelaskan, akan tetapi waktu yang afdol untuk sholat istikharah adalah setelah selesai sholat isyraq dan sebelum sholat duha. Lalu kemudian berdoa dengan doa istikharah. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun untuk tata caranya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, pertama, sholat 2 rakaat dengan niat istikharah. Bagaimana niatnya? Ulama mencontohkan, usolli sunnatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah istikharah 2 rakaat, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu yang kedua, pada rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. Artinya setelah surat Al-Fatihah dilanjutkan baca Quran surat Al-Kafirun. Pada rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Artinya setelah kita baca Al-Fatihah, kemudian kita baca suratnya adalah surat Al-Ikhlas. Setelah selesai lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Beliau menjelaskan disunnahkan bagi yang sholat istikharah pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun, dan rakaat kedua setelah baca Quran surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun doa yang dicontohkan oleh para ulama ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal adim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Nah, di sini disebutkan ya hajatnya. Khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana thumma ardini bi. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadamu. Nah, ini artinya itu adalah doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip oleh para ulama berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ada penjelasan bahwa apabila sudah melakukan istikharah namun belum juga mendapatkan kemantapan hati, maka dianjurkan untuk melakukan istikharah sebanyak 7 kali. Artinya kalau kita baru melaksanakan sholat istikharah 1 kali, belum juga mendapatkan kemantapan hati, maka menurut para ulama berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dianjurkan untuk melakukan sholat istikharah sebanyak 7 kali. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Anas, jika engkau menginginkan sesuatu, maka istikharahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 7 kali. Kemudian lihatlah mana yang sesuai dengan hatimu. Sesungguhnya di dalamnya ada kebaikan. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimanakah jawaban istikharah yang kita lakukan? Apakah harus berupa sebuah mimpi? Para ulama menyebutkan bahwa jawaban atas istikharah yang kita lakukan tidak harus sebuah mimpi. Jawaban istikharah diantaranya adalah kemantapan hati atau condongnya hati terhadap sesuatu. Kalaupun sudah istikharah,
namun tidak ada tanda-tanda kemantapan hati, maka pilihlah satu dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan ada kebajikan dan insya Allah akan ada keberkahan dalam pilihan tersebut. Hal ini dijelaskan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, bahwasanya para ulama telah bersepakat bahwa tanda-tanda dalam istikharah itu adalah kelapangan dada. Artinya kecondongan hati kita. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lihatlah mana yang sesuai dengan hatimu. Sesungguhnya di dalamnya ada kebajikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi pilihan kita, insya Allah menjadi pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kajian kita dalam kesempatan yang berbahagia ini tentang salat istikharah. Mudah-mudahan menjadi tambahan keilmuan dan pemahaman bagi kita, sehingga kita mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.